Assalamualaikum semua, selamat datang di kanal YouTube lingkaran terpopuler. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke teman-teman, kita akan kembali bernarasi terkait dengan kasus yang beberapa hari terakhir ini viral, yakni kasus penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Mario terhadap saudara David. Namun pada part yang kedua ini kita akan membahas dari segi psikologisnya. Oke, simak baik-baik semua ya. Viralnya kasus Mario Dandi yang memukuli David, netizen pun beranggapan bahwa anak pejabat pajak itu merupakan contoh nyata generasi strawberry. Lalu apa sih itu generasi strawberry? Oke. Menurut psikolog Meiti Arianti STP MPSI mengatakan setiap orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk membesarkan anak-anak mereka. Sebab di tangan orang tualah anak-anak bisa tumbuh seperti apa di masa depan. Menurut psikolog lulusan Universitas Gunadarma itu, generasi strawberry adalah generasi yang lebih rapuh, lebih sensitif, dan lebih manja. Sehingga berbagai fasilitas dan kemudahan membuat anak mendapatkan segala sesuatu lebih mudah. Belum lagi gempuran media sosial yang membuat generasi strawberry kadang lebih besar pasak daripada tiang. Mimpi tinggi namun tidak diimbangi dengan motivasi dan tanggung jawab. Meiti menuturkan sifat arogan seorang seperti Mario Dandi biasanya faktor dari diri individu tersebut. Sifat arogan tersebut muncul pada diri seseorang yang merasa memiliki kekuasaan atau berkuasa, mempunyai uang, kebanggaan, pengaruh, kedudukan, atau jabatan. Jika bukan dirinya, biasanya karena orang terdekat, misal orang tua, saudara, om, tante, dan keluarganya. Orang-orang yang memiliki power seperti itu jika dibarengi sifat pemarah, reaktif, impulsif, dan agresif akan sangat merugikan diri dan orang lain, tuturnya. Orang-orang yang arogan kerap tidak dapat mengontrol dirinya dan emosinya, sehingga cukup mudah terpancing untuk melakukan tindakan agresif. Itu sebabnya orang bijak mengatakan bahwa arogansi adalah racun yang mematikan, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Sehingga yang digerogoti pertama kali adalah diri kita sendiri. Keangkuhan dan kesombongan akan merusak diri sendiri terlebih dahulu, baru ke orang lain. Mei menjelaskan, kasus ini memberikan pelajaran karena arogansi Mario Dandi Satrio yang terjadi di usia muda membuatnya dipenjara. Mario memiliki catatan hitam sehingga akan sulit memiliki SKCK nantinya. Mungkin tidak dibutuhkannya SKCK untuk anak pejabat. Masa depannya juga bisa hancur dan pacarnya belum tentu setia saat ia dipenjara. Ditambah lagi saat ini Mario dan ayahnya mendapatkan hujatan satu Indonesia, bahkan dicopot jabatannya. Itu semua terjadi karena perilakunya sendiri. Mei menambahkan, penyebab seorang anak bisa melakukan hal sadis dan arogan seperti Mario Dandi tidak terlepas dari pola asuh orang tua. Walau tidak bisa menyalahkan orang tua 100%, sebab tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti itu. Namun, tidak bisa dipungkiri, selama anak masih dalam pengawasan orang tua, berarti masih tanggung jawab mereka. Beberapa tokoh menyebut sebagai remaja akhir, ada yang memasukkan dalam usia dewasa awal, biasanya di usia remaja memiliki puncak emosionalitas cukup tinggi. Mereka lebih sensitif, reaktif, mudah tersinggung, marah, sedih, murung, dan agresif. Sedangkan remaja akhir biasanya sudah mulai bisa mengendalikan diri. Lanjut Mei. Perilaku sadis yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio bukan lagi hanya sekedar emosi sesaat atau kenakalan remaja. Namun lebih dari itu, sikapnya mirip dengan orang yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Saya melihat cara sadis dia memukul, menendang, dan merasa puas setelah menganiaya korbannya, bahkan dengan arogannya mengatakan tidak takut jika dilaporin. Ada perilaku sadis yang biasanya dimiliki oleh orang dengan gangguan kepribadian antisosial.
Biasanya orang yang memiliki gangguan ini sering mengabaikan dan melanggar hak orang lain, tidak memiliki empati atau rasa kasihan kepada orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain dan manipulatif. Lanjutnya lagi. Beberapa penelitian menyebutkan rata-rata kasus gangguan kepribadian terjadi karena kesalahan pola asuh. Anak-anak yang selalu dimanja, dibenarkan perilakunya, selalu mendapatkan fasilitas, atau anak yang sering mendapatkan kekerasan dalam keluarganya adalah bibit-bibit perkembangan gangguan kepribadian. Terang May. Agar tidak terjadi perilaku serupa, May menjelaskan orang tua perlu mengambil peran penting dalam membenahi pola asuh. Berikan perhatian dan kasih sayang, tanggung jawab, jangan terlalu dimanja, dan perbanyak komunikasi. Bagi para generasi milenial, untuk menyikapi kasus Mario Dandi, Meti menyebutkan dibesarkan dalam keluarga yang sejahtera tentu harus disyukuri. Namun, hal positif dapat menjadi sebaliknya jika tidak disikapi dengan bijak. Keluarga yang makmur atau sejahtera, biasanya orang tua memiliki kecenderungan memanjakan anaknya atau memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Biasanya bukan karena sayang dalam arti sebenarnya, namun ada rasa bersalah orang tua sebab tidak menyediakan waktu untuk anak-anaknya, ungkap May. Sehingga orang tua mengganti dengan materi dan hal-hal yang mewah, padahal waktu seharusnya tidak bisa digantikan dengan apapun. Begitu pula dengan komunikasi yang seharusnya dijalin oleh orang tua agar kedekatan emosional tetap terjaga. Selain itu, orang tua saat ini harus dapat bertindak tegas. Kadang sekalinya anak diberikan konsekuensi atas kesalahan-kesalahan mereka agar mereka belajar bertanggung jawab. Orang tua juga harus menanamkan disiplin, dan yang paling penting adalah pendidikan moral. Adab harus dijunjung tinggi agar dia belajar menghargai orang lain dan berempati pada orang lain, pungkas May. Jadi teman-teman semua, memang benar, pola asuh itu sangat penting. Ada anak yang dimanja, ada anak yang dikeraskan. Itu semua pola asuh yang membuat anak akan menjadi sesuatu yang kita tidak inginkan nantinya. Oleh karena itu, imbangilah dengan kasih sayang, lebih seringlah berkomunikasi, berikan konsekuensi jika melanggar aturan. Jadi, kita harus mendidik anak itu secara fleksibel dan dinamis. Jangan monoton karena kita menganggap bahwa dengan harta, dengan tahta, dan kekerasan mereka dapat mendikte seorang anak. Itu suatu kesalahan yang nyata. Anak itu seperti dua mata pisau, bisa kita andalkan, bisa juga melukai diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.